Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muzakir Al-Rosid dengan NIM 4112211142. Langsung saja, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang sebagai acuan saya dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Kali ini saya mengambil jurnal dari referensi jurnal cutting ataupun yang ditulis bersama dengan Bapak Boy Yuliadi. Oke, langsung saja. Kali ini saya mengambil jurnal dari contoh yang sudah saya ambil dari Pixel Journal. Pixel ini jurnal berakreditasi Sinta 3 ya, termasuk yang cukup baik dalam mengeluarkan sebuah jurnal, dan ada banyak referensi di dalam jurnal ini. Langsung saja, dari penulisan judul jurnal tadi saya mendapatkan informasi ya, tidak boleh lebih atau terlalu banyak dalam pemberian judul dalam peraturan penulisan jurnal Pixel ini. Kembali dengan perbandingan yang saya tuliskan juga, kebetulan topiknya ya hampir sama, dan yang saya angkat dari penelitian kali ini juga mirip-mirip dengan yang Pak Boy Yuliadi buat. Adapun judul yang saya ambil yaitu Desain dan Penerapan Software Defined Network atau SD-WAN pada Yayasan Nurul Aini Jakarta. Nurul Aini ini berletak di Jakarta Selatan ya. Dia lebih tepatnya ya semacam Islamic boarding school ya. Islamic boarding school. Berikutnya bandingkan artikel yang sudah ada, Anda jelaskan dengan artikel yang Anda tulis ya. Jadi ada beberapa peraturan tadi itu dalam penulisan abstraknya ini mengandung beberapa inti, okay. Dari mulai struktur, terus tata bahasa ya, dari yang paling umum, kemudian lebih mengerucut lagi, lalu lebih spesifik lagi, dan dari abstrak ini ataupun pendahuluan utamanya. Tapi kalau abstrak ya semuanya ya rangkuman, mohon maaf. Kalau abstrak itu ya rangkuman dari keseluruhan penelitian, sehingga ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menulis abstraknya itu. Dan yang paling umum diterapkan di beberapa keluaran atau publikasi jurnal ilmiah itu ya tidak terlepas dari beberapa struktur. Salah satunya ya ada induction, terus method atau metodologi, research and method. Berikutnya ada result atau analitik. Result atau analitik. Selanjutnya adalah sesi discussion atau diskusi. Diskusi itu ya termasuk di dalamnya itu ya proses dalam mengambilkan kesimpulan akhir. Dan beberapa poin juga yang diperhatikan pada saat penulisan abstrak itu ya, abstrak itu bisa ditulis setelah keseluruhan ataupun bagian utama atau yang penting-penting di dalam penulisan jurnal itu sudah terpenuhi, termasuk adanya induction atau latar belakang itu.
dalam penulisan latar belakang juga itu ya harus memenuhi standar dan beberapa rujukan eh, referensi ilmiah yang harus diikuti sesuai dengan yang tertera. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa induction yang telah saya tulis. Berikut dari yang paling umum ya. Induction yang pertama. Transformasi digital telah menjadi keniscayaan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Didorong oleh pandemi, namun terhambat oleh digital divide sistemik atau infrastruktur SDM anggaran. Maksudnya itu. Secara khusus di lembaga nirlaba seperti pesantren, artinya ya banyak di situ kebutuhan yang didasari bukan hanya organisasi profit, tapi ada juga yang non profit. Jaringan Wide Area Network atau WAN sangat krusial sebagai pondasi layanan digital karena di pesantren itu atau di sekolah itu ada beberapa poin sama seperti SIAKA, PPDB, LMS dan lain sebagainya yang menunjang semua kinerja menjadi faktor penentu. Secara historis banyak organisasi bergantung pada MPLS. MPLS itu multi layer protocol switch. Multi protocol layer switch. Okay. Kurang lebih seperti itu. Ini belum dijelaskan ya, nanti saya tambahkan lagi. Dan di sini diterangkan juga bahwasanya information in kategori ini communication ini iya, masing-masing penulis ataupun rujukannya itu harus tertera di dalam induction ini atau dalam pendahuluan ini. Ya, berikutnya adapun beberapa yang mungkin perlu dikritisi dari penulisan saya, ini masih belum secara lengkap dan jelas dalam pengambilan beberapa kata yang disitasi atau dikutip. Tambahan juga untuk penjelasan abstrak, bahwasanya abstrak itu ya seperti yang tadi saya sudah terangkan, bisa ditulis sempurnanya pada saat semua penelitian itu selesai, karena di situ merangkum dari awal penulisan hingga akhir seperti itu. Dan beberapa kata kunci inilah yang akan nanti bermanfaat bagi penulis untuk bisa dicari, sehingga dalam pencariannya itu tidak kabur atau tidak meleset dari topik pembahasan yang telah dibuat. Dan beberapa yang penting juga itu dalam penulisan abstrak ini hanya menggunakan satu paragraf. Jadi tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dalam beberapa paragraf, sehingga dalam penulisannya pun ya tidak sesuai standar seperti itu. Selanjutnya, apakah abstrak itu mencakup dari keseluruhan artikel atau jurnal? Ya, jawabannya ya betul, karena abstrak itu ya ringkasan secara singkat lah untuk memastikan ataupun untuk seseorang mengetahui isi intisari dari isi bacaan seperti itu. Ya, termasuk dari bagian inti dari penelitian. Setiap penelitian itu ya tidak lepas dari identifikasi. Selanjutnya ada abstraknya juga, dan apa saja tentang yang dibahas di latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan.
bisa kita lihat pada contoh artikel ini atau jurnal ini. Jadi di sini kurang lebihnya si penulis menuliskan beberapa perusahaan yang kecil hingga menengah itu membutuhkan kestabilan jaringan internet. Dan selanjutnya dari beberapa perusahaan yang kecil dan menengah ini ada keterbatasan di dalam keuangan ataupun budget perusahaan, sehingga di situ menuntut untuk menggunakan jaringan dengan semurah mungkin dan bisa menjadikan semuanya itu mutakhir gitu loh. Dan berikutnya juga yang harus disampaikan juga adalah urgensi dari penelitian, seperti masalah apa aja yang diangkat kayak gitu. Kalau dalam kasus yayasan yang saya teliti ini, jadi di yayasan ini sudah terdapat MPLS. MPLS ini memang sebagai tulang punggungnya data-data ataupun infrastruktur yang telah dibangun, sehingga ada beberapa LMS ataupun beberapa server gitu yang diakses melalui IP publik dan lain sebagainya, itu ya memungkinkan bisa diakses dari luar, tapi masih menggunakan WAN tradisional. WAN tradisional itu ya mau nggak mau harus berlangganan dedicated yang harganya ya cukup lumayan. Seperti itu. Dari metodologi yang kami laksanakan ataupun kami usulkan adalah metodologi PPDIOO ataupun yang biasa dikenal dengan Prepare, Plan, Design, Implementation, Operate, Optimization, atau optimalisasi. Ini metode yang sering digunakan. Ada beberapa komponen khususnya yang mengenai jaringan, karena ini keluarannya Cisco juga, metode yang sudah diakui di dunia. Dan utamanya pada latar belakang ini diusahakan bisa memahami si pembacanya. Si pembacanya itu bisa paham dengan apa dan mengapa konteks yang ada di dalamnya itu bisa nyambung dengan apa yang menjadi pokok bahasannya. Nah, ini juga saya sampaikan bahwasanya utamanya dalam penggunaan SD-WAN ini ya, kita mencari kelayakan cost benefit sehingga mendapatkan suatu penghematan dari penggunaan teknologi ini. Mungkin ini ada beberapa kata ataupun kalimat yang masih kurang baik, nanti bisa disempurnakan lagi. Selanjutnya, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat, dan penggunaan data analisis. Oke, dari desain penelitian yang saya ambil ya tidak jauh berbeda dengan jurnal rujukan saya ini. Jadi ada beberapa tools yang kita pakai juga, termasuknya salah satu menggunakan GNS3 kalau toolsnya itu GNS3 atau PNetLab. Dan di sini juga dijelaskan dalam artikel ini SD-WAN solution ini. Jadi yang sebelumnya masih menggunakan WAN tradisional yang tadi saya bilang itu menghubungkan dua site, dua tempat yang berbeda menggunakan VPN tunneling, itu model lama, dan setelah upgrade ke SD-WAN mendapat penyempurnaan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, berikutnya
Yang terakhir, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style sitasi. Jadi style sitasi yang digunakan pixel, nah, pixel itu ada di template-nya ini tadi. Ya, jadi beberapa poin yang tadi itu disampaikan bahwa template jurnal ini ada beberapa peraturan termasuk penggunaan katanya itu Arial kalau dalam jurnal ini. Adapun gaya pengutipan daftar pustaka dibuat dengan gaya American Psychological Association 7 tahun edition. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian penjelasan beberapa jurnal yang saya sampaikan reviewnya. Oh iya, satu lagi tadi itu jurnal artikelnya itu Sinta 3 ya, Sinta 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.